Tidak diragukan lagi. Bai Guanxing sangat serius saat ini. Dia menundukkan kepalanya dan melambaikan peta bintang, seolah merencanakan dunia, bergerak melintasi surga kaisar. Dia dalam posisi vertikal, bangga dengan auranya, terlepas dari dunia. Memang begitulah seharusnya putra Baize. Mengapa Tuan tidak berbicara? Tiba-tiba, Bai Guanxing perlahan mengangkat kepalanya. Ekspresinya acuh tak acuh, dan tersenyum. Hampir lupa, pengiriman puluhan juta pasukan bukanlah kendali tuannya. Kamu memanggilku apa? Qin Yichen terkejut, dan harus mengatakan bahwa pemandangan di depannya melampaui harapannya, sehingga dia tidak tahu bagaimana harus bereaksi untuk sementara waktu. Meskipun dia tahu bahwa Bai Guanxing tidak sedih, tetapi hanya mengubah cadangan menjadi strategi yang baik untuk menyerang kaisar. Ada saat hening di aula menatap bintang, hanya untuk melihat Qin Yichen berkumpul karena terkejut, wajahnya menjadi sangat serius. Saudara Guanxing, saya harus bertanya, apakah Anda, Bai Guanxing atau Bai Qiankun? Aku adalah aku. Ketika Bai Guanxing mendengar kata-kata itu, suaranya masih datar. Bai Guanxing adalah aku, dan Bai Qiankun juga aku. Itu tidak pernah berubah, dan suamiku tidak perlu peduli. Baiklah, baiklah. Qin Yichen menerima fakta ini dengan terus terang, tetapi Putri Wenqing tercengang. Putra Baize, Bai Qiankun, karakter legendaris, tiba-tiba muncul di depannya. Ini adalah putra Baize yang sangat berbakat. Tetapi setelah beberapa saat, Putri Wenqing tercengang, tetapi dia masih tidak mengatakan apa-apa. Bagaimanapun, dia juga tahu tentang itu, dan sepertinya tidak ada yang bisa membahagiakan. Cupu. Bukankah sudah kubilang, jangan panggil aku Xiao Bai lagi. Baiklah, baiklah. Putri Wenqing bodoh, poin ini benar-benar tidak berubah. Qin Yichen mengamati Bai Guanxing dan menemukan bahwa penampilan Bai Guanxing tidak berubah, tetapi auranya benar-benar berubah. Qin Yichen juga tiba-tiba tersenyum. Siapa yang mengira bahwa ahli strategi yang aku ikat dengan ancaman cahaya pedang saat itu adalah putra Baize? Bai Guanxing juga tersenyum. Tapi sekarang, lampu pisau tuan sepertinya tidak membuatku takut. Tapi jangan khawatir. Meski begitu, aku tidak akan lari. Setelah itu, Bai Guanxing mengangkat kepalanya dan tersenyum sopan kepada Putri Wenqing. Xiao Qing, bisakah kamu membawa pintu saat kamu keluar? Oh, ngomong-ngomong, panggil Kong Wu, dan gulungan-gulungan ini, kamu bisa menunjukkannya pada kakek kedua. Itu tidak benar, klan saya telah mengalami hal besar. Kakekmu, haruskah dia datang ke Wen Tianguan? Bai Guanxing mengatakan banyak hal berulang kali, dan pada saat ini, dia mampu membuat permata klan Kaisar Ke melakukan banyak hal di wilayah klan Kaisar Ke. Dan kata-katanya sangat acuh tak acuh, seolah-olah memang seharusnya begitu. Itu adalah Putri Wenqing yang menggigit giginya. Xiao Qing, siapa nama ini? Tampaknya Bai Guanxing sedang membalas dendam. Tidak, jangan panggil aku Xiao Qing. Mu belum dipanggil seperti itu. Qin Yichen terkejut, dan kemudian tersenyum. Nyonya Xiao Qing, silakan pergi dan undang Kong Wu masuk. Pergi dan pergi. Putri Wenqing mencibir bibirnya, dan sebelum pergi, dia mengambil segenggam gulungan dari Bai Yuyu, memegangnya di pelukannya, dan berjalan keluar. Saat melewati Qin Yichen, dia tetap tidak lupa memfitnah. Teman-teman yang kamu buat sangat luar biasa. Qin Yichen tidak bisa berkata-kata. Bagaimanapun, Putri Wenqing berjalan keluar dari aula yang menatap bintang. Dia sepertinya tahu bahwa ketika Bai Guanxing bangun, dia akan banyak bicara kepada satu-satunya temannya kecuali saudara laki-laki dan perempuan. Untuk sementara, Qin Yichen duduk bersila, dan kali ini, Bai Guanxing sama seperti sebelumnya. Ketika salah satu dari mereka mengunjungi kuil, tuan rumah menuangkan secangkir teh wangi satu sama lain. Kali ini tidak terkecuali. Bai Guanxing menyesap dan meniup teh untuk menyegarkan hati. Dunia ini telah banyak berubah. Qin Yichen sedikit mengangguk, tetapi tidak tahu harus berkata apa. Bai Guanxing duduk bersila di depannya seperti sebelumnya. Dan Qin Yichen tidak merasa bahwa dia jauh darinya. Tetapi hanya menghadap putra Baize, dia tidak tahu harus berkata apa. Bai Guanxing tampaknya memahaminya dengan sangat baik, dan pertama-tama tertawa dan berkata, sungguh merupakan berkah bahwa naga yang sebenarnya memiliki keturunanmu. Qin Yichen menundukkan kepalanya. Untuk beberapa alasan, dia hanya memikirkan Long Waner. Dia tidak bisa melupakan. Ngomong-ngomong, saudara Stargazer, haruskah Waner mengalahkanmu? Bai Guanxing mempertimbangkannya dengan sangat serius, dan berkata dalam pikiran yang dalam, sulit untuk mengatakannya. Namun, ketika dia selesai berbicara, dia menemukan bahwa Qin Yichen telah menundukkan kepalanya, mengepalkan tinjunya dengan erat, dan tubuhnya tidak bisa menahan gemetar. Mengapa? Mengapa kita tidak bisa melihat ke belakang setiap saat? Kenapa? Setiap pertemuan dengan leluhur harus diakhiri dengan tragedi ini? Apakah itu sensasional? Tanda seru. Para kurcaci Lu Yue, Dai, Lu Qingtian, dan bahkan Helian Yuntian, seorang leluhur, semuanya seperti ini. Bai Guanxing menatap matanya, menggigit bibir,
dan tiba-tiba mengangkat telapak tangannya untuk menggosok kepala Qin Yichen. Dia ingat bahwa ketika dia kembali ke klan Bais, yang terakhir menghiburnya dengan cara ini. Itu bukan salah kami. Masalahnya ada di sana, hanya saja kita bertemu. Kamu tahu, meskipun kita tidak bertemu, jangan melihat ke belakang, banyak hal akan terjadi, dan akan ada tragedi yang belum pernah kita temui sebelumnya. Tapi kita belum pernah bertemu sebelumnya, bukan berarti kita bisa mengabaikannya. Suara Bai Guanxing perlahan-lahan menjadi serius. Kamu tahu lebih baik, jika kita tidak bergerak maju, mungkin hal ini tidak akan terjadi. Tapi itu tragedi terbesar. Maju, jangan melihat ke belakang. Bai Guanxing menunggu lama sebelum tubuh Qin Yichen yang gemetar menjadi tenang. Setelah mengambil napas dalam-dalam, Qin Yichen menatap Bai Guanxing. Masih tidak tahu harus berkata apa, yang terakhir masih membuat perbedaan. Tuan dan saudari belum mati, mereka masih hidup. Namun, sepertinya tidak ada orang luar, dan rasa dingin muncul di mata Bai Guanxing. Bagaimanapun, mereka masih hidup dan lebih berguna bagi leluhur hitam daripada mati. Gertakan gigi seperti ini membuat Bai Guanxing terlihat sangat direndahkan, tetapi dia tidak bisa tenang. Bahkan jika hatinya berdedikasi berkali-kali untuk berpacu di surga Kaisar, ambisi untuk menaklukkan klan Kaisar, itu tidak bisa menenangkannya. Qin Yichen menggigit bibirnya, dan tidak tahu harus berkata apa, tetap hidup. Tiba-tiba, gerbang istana dibuka, dan Kong Wulah yang kehabisan nafas. Kecil. Tapi Bai Guanxing tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menunjuk dengan marah. Beraninya kau memberiku kesempatan untuk belajar dari Xiao Qing. Sudut mulut Kong Wu berkedut sedikit, dan dia tidak bisa berkata-kata untuk beberapa saat. Pada akhirnya, dia masih melirik Qin Yichen dengan polos. Tuan, bukankah menurutmu Brother Stargazer bengkak? Anda seharusnya cemburu, mengerti? Oh ya, cemburu. Qin Yichen tertegun, dan kemudian tampak galak. Apakah kamu memanggil Xiao Qing? Bai Guanxing tersenyum. Bagaimanapun juga, saya tidak peduli. Selama dia memanggil saya Xiao Bai untuk 1 hari, saya akan memanggilnya seperti ini untuk 1 hari. Kelima orang itu saling memandang dan semua tertawa.